Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Farhan Muardiansyah dengan NIM 2303114242 dari Prodi Matematika. Pada video kali ini dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah statistik elementer dengan dosen pengampu Ibu Nor. Nah, oke. Di sini sudah terdapat 30 data mengenai tinggi badan dari siswa SMA Inverness 12 IPA 1. Nah, di sini kita akan menentukan rata-rata atau meannya, median, modus, kuartil, persentil, range antar kuartilnya, variansi, dan simpangan bakunya. Nah, oke, lanjut ke sesi pertamanya, yaitu bagaimana cara menentukan rata-rata atau mean. Di sini rumus dari rata-rata itu sendiri yaitu jumlah seluruh data dibagi banyak data. Nah, maka dari itu kita jumlahkan seluruh data, seluruh tinggi badan anak 12 IPA 1 dibagi dengan 30 siswa yang terdata, sehingga menghasilkan 162,16. Maka rata-rata dari tinggi badan anak 12 IPA 1 yaitu 162,16. Nah, selanjutnya kita akan menentukan median. Bagaimana sih cara menentukan median? Pertama kita harus tahu rumusnya dulu, yaitu jika datanya data tunggal seperti yang saya contohkan seperti ini, rumusnya yaitu ME sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1 dibagi 2. Nah, X itu adalah data ke, sehingga X 30 per 2 ditambah X 30 per 2 tambah 1 dibagi 2 sama dengan X 15 ditambah X 16. Nah, kan saya sudah bilang bahwa X itu adalah data ke, otomatis data ke-16 dari tinggi badan siswa 12 IPA 1 itu berapa, dan ditambah dengan data ke-16 dari 12 tinggi badan 12 IPA 1 dibagi dengan 2. Dari data ini kita dapat bahwa data ke-15 dan ke-16 itu ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Maka data ke-15 dan ke-16 adalah 160. Nah, setelah dapat data ke-16 dan ke-15 nya kita masukkan, sehingga median atau nilai tengah dari tinggi badan 12 IPA 1 yaitu 160. Nah, selanjutnya kita akan menentukan modusnya. Modus itu ialah data yang paling banyak muncul. Dari data tinggi badan siswa 12 IPA 1, kita ketahui bahwa data tinggi badan anak siswa 12 IPA 1 yang paling banyak ialah 168. Karena 168 tinggi badan 168 itu muncul frekuensinya itu ada 4, melebihi frekuensi data tinggi badan siswa lainnya, sehingga modus dari data tinggi badan 12 siswa 12 IPA 1 yaitu 168. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana cara menentukan persentil. Nah, sebagai contoh saja, kita di sini akan mencari persentil yang ketujuh. Nah, dari rumus persentil itu sendiri untuk data tunggal yaitu PI persentil ke I sama dengan XI data ke I per 100 dikali N tambah 1. Nah, kan kita ingin mengetahui persentil ke-7. Nah, otomatis P7 sama dengan data ke-7 per 100 dikali 30 tambah 1, maka sama dengan data ke 2,17. Nah, karena ini kan tidak ada yang datanya yang bilangannya desimal,
Nah, maka kita menggunakan kita bisa lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu data ke K ditambah desimal dikali data ke K tambah 1 dikurang data ke K. Nah, K-nya itu adalah 2 dan D itu adalah desimalnya, atau dalam sini itu 0,17. Nah, kita masukkan angkanya. X2 ditambah 0,17 dikali X2 tambah 1 dikurang X2. Nah, selanjutnya itu X2 ditambah 0,17 dikali X3 dikurang X2. Dari data yang kita peroleh, data kedua yaitu adalah 150 dan ditambah 0,17 dikali data ketiga itu 153 dikurang data kedua tadi 150, maka 150 ditambah 0,17 dikali 3 sama dengan 150,51. Maka persentil ketujuh yaitu 150,51 untuk menentukan kuartil. Nah, rumus kuartil itu sendiri yaitu QI kuartil ke I sama dengan data ke I 1/4 I per 4 dikali N tambah 1. Kita masukin karena kita mencari di sini kuartil kedua, maka I nya 2. Q2 sama dengan data ke 2/4 dikali 30 tambah 1. Q2 sama dengan data ke 1/2 dikali 31 sama dengan data ke 15,5. Karena ini bilangan desimal sama kayak persentil tadi, kita masukkan ke rumus selanjutnya, yaitu dimana Q2 sama dengan XK ditambah D dikali XK tambah 1 dikurang XK. Nah, karena XK kita tutup ini ya, sehingga kita dapat agar tidak desimal X15, dan desimalnya kita masukin ke sini 0,5 dikali X15 tambah 1 dikurang X15. Dari data tinggi badan siswa 12 IPA 1 kita tahu data ke-15 itu 160 ditambah 0,5 dikali data ke-16 dikurang data ke-15, 160 ditambah 0,5 dikali 160 dikurang 160. Nah, maka hasilnya 160. Nah, untuk info aja bagi teman-teman, kuartil kedua itu akan sama dengan median. Selanjutnya kita akan menentukan range atau jarak, di mana rumus dari range itu sendiri yaitu data maksimum dikurang data minimum. Dari data tinggi badan anak 12 IPA 1, kita tahu data tinggi badan tinggi badan maksnya yaitu 181 dan paling minnya itu 145. Maka jaraknya itu 181 dikurang 145 sama dengan 36. Selanjutnya kita mencari range antar kuartil. Di mana range antar kuartil itu rumusnya kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, karena tadi kita sudah mencari kuartil 2 sama halnya dengan kuartil sama, maka sama juga dengan kuartil 2, kuartil 3, kuartil 1 ini. Bedanya I-nya saja yang berbeda. Kuartil 3 sama dengan data ke 3/4 dikali 31 sama dengan data ke 23,25. Lanjut ke rumus keduanya, yang mana nanti hasilnya akan 168,5, dan kuartil 1 di mana data ke 1/4 dikali 31 sama dengan data ke 7,75. Lanjut ke rumus selanjutnya, nanti hasilnya itu akan 156. Nah, langsung kita masukkan ke rumus jarak antar kuartil tadi, di mana kuartil 3 dikurang kuartil 1 akan sama dengan 168,5 dikurang 156. Maka hasilnya
12,5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan variansi dan simpangan baku. Rumus variansi itu sendiri yaitu sigma NI sama dengan 1 dari XI dikurang X bar kuadrat per N. Nah, kita masukkanlah data-data tinggi badan anak 12 IPA 1-nya. 145 dikurang X bar yaitu 162,16 dikuadratkan. Data kedua 150 dikurang X bar 162,16 dikuadratkan. Data ketiga 153 dikurang X barnya 162,16 dikuadratkan ditambah 2 karena 2 di sini karena data ke 4 yaitu 154 itu muncul sebanyak 2 kali. Maka 2 dikali 154 dikurang X bar 162,16 dikuadratkan ditambah 155 atau data kelima dikurang X bar 162,16 dikuadratkan ditambah 3 karena 156 muncul sebanyak 3 kali dikali 3 dikali 156 dikurang X barnya 162,16 dan seterusnya. Nah, kalau datanya sudah masuk semua, karena ngitungnya bakalan lama, saya dibantu kalkulator, sehingga nanti hasil akhirnya akan menjadi hasilnya yaitu kurang lebih 71,93.893. Nah, kan tadi sudah dapat variansi. Nah, simpangan baku itu adalah akar dari 429 kuadrat ditambah 744.057 ditambah 446 kuadrat ditambah 471 kuadrat dibagi 18.750. Nah, nanti hasil akhirnya simpangan bakunya akan menghasilkan sekitaran 8,48168. Nah, mungkin itu saja jawaban untuk soal tipe A. Dan selanjutnya kita akan membahas soal tipe B. Pertanyaan pertama untuk soal tipe B, yaitu apa yang dimaksud dengan unit pengamatan? Unit pengamatan ialah sesuatu yang akan menghasilkan karakteristik atau sifat-sifat yang akan menjadi perhatian oleh peneliti. Pertanyaan kedua, berikan 3 contoh unit pengamatan. Nah, unit pengamatan ini dapat bervariasi tergantung dengan tujuan akhir dari sebuah penelitian. Adapun unit pengamatannya yaitu 1. Gen atau sebuah molekul tertentu. Kedua, itu ada individu atau sebuah kelompok. Yang ketiga, itu dapat berupa tanaman ataupun hewan. Pertanyaan ketiga yaitu, berikan 3 contoh dari beberapa karakteristik unit pengamatan yang Anda ketahui. Nah, unit pengamatan itu memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yang aku ketahui yaitu 1. Unit pengamatan harus relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, unit pengamatan haruslah dapat diukur dan diamati agar memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang valid. Yang ketiga, unit pengamatan harus spesifik, jelas dan dapat diidentifikasi dengan baik. Dari 3 karakteristik di atas dapatlah saya berikan contohnya, yaitu pertama, dalam sebuah penelitian mengenai kepuasan pelanggan pada sebuah industri. Unit pengamatan yang relevan dapat berupa sebuah individu yang telah berbelanja di industri tersebut dan memberikan umpan balik atau penilaian. Yang kedua, dalam sebuah penelitian mengenai tingkat stres pada mahasiswa selama ujian, unit pengamatannya dapat berupa skor stres yang diukur dengan kuesioner atau lainnya. Yang ketiga, misalnya melakukan studi ataupun penelitian mengenai populasi burung di hutan tertentu. Unit pengamatan spesifik dapat berupa jenis burung tertentu seperti burung cendrawasih. Pertanyaan keempat, apa istilah lain yang lebih dikenal dari karakteristik? Jelaskan. Nah,
Adapun istilah lain yang mungkin lebih dikenal dari karakteristik ialah atribut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atribut memiliki definisi sebagai tanda kelengkapan, lambang, atau sifat yang menjadi penjelas benda atau seseorang. Karakteristik dan atribut sering digunakan untuk menggambarkan sifat atau ciri khusus dari suatu objek. Kedua istilah ini merujuk pada ciri-ciri yang melekat atau dapat diidentifikasi dari sesuatu dan dapat digunakan untuk mendeskripsikan atau memahami suatu hal. Misalnya, dalam sebuah penelitian, kita berbicara mengenai karakteristik dari seseorang individu. Kita dapat merujuk pada atribut-atribut yang dimilikinya. Dalam hal ini dapat berupa bentuk tubuhnya, sifatnya, kebiasaannya, ataupun ciri khusus lainnya yang ada pada individu yang diteliti. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana karakteristik atau data dari suatu unit pengamatan dapat diperoleh. Nah, sebenarnya untuk memperoleh data dari unit pengamatan itu ada beberapa metode yang dapat digunakan agar peneliti dapat memperoleh data atau karakteristik dari unit pengamatan. Di antaranya dapat melakukan metode kuesioner, pengamatan atau observasi langsung, analisis dokumen, eksperimen, analisis statistik dari sumber sekunder yaitu dapat dari survei yang sudah ada atau publikasi ilmiah lainnya, atau dengan metode kombinasi dari metode-metode sebelumnya. Nah, itu adalah beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dari unit pengamatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.